nanti sewaktu kakak-kakak tutor baru mengajar di kelas ini SOP-nya seperti apa ya. Nah, itu yang akan saya bahas. Nah, di sini berhubung saya dari jurusan matematika atau tutor matematika, jadi nanti SOP mengajar atau mungkin contoh-contoh yang saya berikan itu yang berkaitan dengan bidang saya, dengan matematika. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mulai aja. SOP kelas yang pertama adalah ada opening. Nah, opening ini di sini teman-teman ngapain aja? Yang pertama adalah memberi salam, lalu senyum dan bisa menyapa adik-adik. Mungkin untuk yang Islam bisa dengan memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk tutor-tutor yang non-Islam bisa dengan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan yang lainnya. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, di sini setelah salam adalah senyum. Biasanya ini yang suka lupa. Jadi biar kesannya di kelas itu adik-adiknya nyaman karena tutornya sumringah ya, ramah gitu. Jadi bisa dengan senyum, kemudian bisa dengan menyapa adik-adiknya, menyapa mungkin dengan gimana kabarnya hari ini, atau mungkin Rek gimana hari ini, gitu. Seluasnya teman-teman aja. Nah, setelah itu yang kedua adalah openingnya adalah berdoa di sini juga menyesuaikan sesuai agamanya masing-masing. Setelah berdoa selesai, nah untuk menambah semangat adik-adiknya kita punya ini ya, yel-yel atau jargon yang bisa diberikan ke adik-adik siswa kita. Jadi nanti ketika tutornya bilang semangat berprestasi, nanti siswanya bisa menjawab siap semangat. Nah seperti itu, biar adik-adiknya sebelum pembelajaran itu sudah menggairahkan untuk atau bersemangat untuk belajar. Oke, nah setelah itu kita masuk ke kegiatan inti nih Kak. Oke, ke kegiatan inti. Diawali mungkin tidak langsung ke materi ya, kita persepsi dulu, pembukaan dulu. Misalnya kalau di materi matematika mau menjelaskan tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum itu kita kasih contohnya, apa sih yang berkaitan dengan itu. Misalnya ditanya, adik-adik pernah belanja? Mungkin jawabnya pernah. Oke, belanja apa? Misalnya belanja buku tulis Kak, sama pulpen. Oke, misalnya kalau Budi beli 2 buku tulis dan 3 pulpen membayar 10.000. Kemudian anak membeli 5 buku tulis dan 2 pulpen membayar 12.000. Nah, kira-kira harga satu buku tulisnya itu berapa ya? Atau mungkin harga satu pulpennya itu berapa ya? Nah, ini yang akan dipelajari di sistem persamaan linear. Mungkin bisa dikaitkan seperti itu untuk kakak-kakak tutor. Jadi jangan ujuk-ujuk materi ini. Nah, biar siswanya itu nangkep, oh ternyata saya belajar ini tuh sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari, itu melekat. Nah, gitu. Nah, setelah itu selama kelas mungkin nanti sudah masuk materi, jangan lupa ya di setiap sesi usahakan kita itu ramah. Jadi adik-adiknya itu nggak sungkan mau tanya, nggak takut ya. Jadi tetap dengan senyum di kelas. Kemudian aktif berdiskusi, tanya jawab di kelasnya gimana deh. Misalnya sewaktu memberikan penjelasan di papan sampai tahap ini, sampai sini paham? Oke. Kalau paham nih lanjut, kalau nggak paham saya jelaskan ulang. Nah, kayak gitu bisa. Terus juga nanti kakak-kakak juga bisa menggabungkan ya. Jadi nggak hanya menerangkan atau memberi materi di papan tulis, nanti kakak-kakak sewaktu memberikan materi juga bisa memberikan kejutan. Nah, kejutannya seperti apa? Mungkin ya yang paling banyak dikenal kalau matematika sedang menghitung gitu ya, sedang menghitung banyak bilangan yang bisa dibagi 3 gitu. Bilangan yang bisa dibagi 3 itu gimana? Mungkin kalau siswa kita nggak tahu, masih pakai porokabet atau menghitung pembagian bersusun. Nah, Dek, tahu nggak kalau bilangan ini tuh bisa dibagi 3 caranya dari mana? Oh, kalau digitnya semua dijumlahkan, lalu bisa dibagi 3, berarti bilangan tersebut bisa membagi 3. Nah, itu boleh. Atau mungkin kalau di kelas-kelas yang SD bisa dengan itu, yang paling gampang perkalian 9. Tahu nggak uniknya perkalian 9? 9 kali 1 9, 9 kali 2 18, 9 kali 3 27. Digit-digitnya itu hasil dari perkalian 9 kalau dijumlahkan itu 9. Contohnya gimana?
9 kali 1 9 ya, sudah betul 9. 9 kali 2 18. 1 ditambah 8 juga 9. Lalu 3 kali 9 27. 2 ditambah 7 juga 9. Nah, itu mungkin ya salah satu contoh dari sekian banyak contoh materi di matematika. Kemudian juga di sela-sela materi biar gak bosen gitu ya Kak, nanti bisa dikasih ice breaking. Ice breaking menyesuaikan kelasnya ya. Kalau misalnya kelasnya masih siswa-siswa kelas bawah, SD kelas 4 ke bawah, mungkin bisa dengan games yang seru-seru, yang senang otak dan lain sebagainya, boleh. Kalau sudah kelas-kelas atas mungkin ice breakingnya nggak berupa games ya, mungkin mereka lebih suka diajak ngobrol. Mungkin ada yang megang nanti kelas-kelas SMA bisa ditanya, Dek gimana? Kalau di sekolah guru matematikanya gimana? Atau mungkin ditanya, Dek di SMA itu menyenangkan nggak? Gitu, boleh ngobrol-ngobrol gitu boleh. Atau mungkin ditanya, kalian kalau belajar itu paling bisa memahami itu kalau gimana? Nah itu juga bisa ya. Jadi ice breaking nggak selalu harus games, bisa menyesuaikan dengan siswanya nanti yang kakak-kakak ajar gitu. Setelah ice breaking mungkin nanti biar nggak bosan juga bisa dikasih, kalau saya ya pengalaman saya gini Kak, yang saya share nanti ke kakak-kakak tutor. Saya di sini selain memberikan materi ke adik-adik ya, menerangkan di papan gitu, nanti saya kasih kuis. Nah kuisnya itu biasanya saya pakai Quizzes. Nah pakai itu, jadi nanti di kelas itu semuanya kan pasti bawa HP. Kemudian nanti kita kasih soal-soal di situ. Karena di Quizzes itu nanti bisa ada ranknya, ada rankingnya. Jadi mereka kayak semangat gitu loh. Aku sudah bisa skorku segini-segini. Nah itu kita bisa pakai blended learning namanya, bisa memadu padankan pakai teknologi juga bisa, atau mungkin mau menunjukkan video kalau di matematika apa, mungkin penggunaan ini ya, penggunaan matriks di kehidupan sehari-hari untuk apa, untuk laba produksi, untuk sebagainya, itu nanti bisa disajikan video ketika di pabrik. Nah itu kalau di materi kelas atas banyak sekali ya yang bisa dikaitkan nanti di blended learning kalau materi matematika. Atau mungkin mau menunjukkan gambar sin konstan, grafiknya pakai GeoGebra boleh, menggunakan aplikasi SPSS untuk menghitung data statistiknya bisa ya, sangat banyak tergantung kebutuhan di kelasnya nanti apa gitu. Kemudian terus yang paling penting di kegiatan inti itu jenengan ini kakak-kakak tutor menyesuaikan metode siswanya tuh nyamannya seperti apa gitu. Kalau mungkin ada siswa yang sukanya dijelaskan per tahap, per step, harus detail dulu, atau mungkin ada siswa yang sukanya langsung Kak cepat, nah gitu, itu menyesuaikan siswanya. Jadi kakak tutor nggak boleh maksa, pokoknya saya harus pakai ini, metode ini di kelas ini, jangan. Jadi kakak tutor yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Siswanya tuh nyamannya belajarnya seperti apa gitu. Lalu ada apa lagi di kegiatan inti? Selain itu, selain yang saya ulas semua, misalnya nanti kakak tutor kan bakalan pegang kelas itu lama ya. Nanti akan menghadapi ada di mana siswa yang jenengan pegang itu menghadapi ujian ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Nah, kalau bisa kakak tutor ini sediakan latihan-latihan yang mendukung untuk itu. Misalnya dari sekolah sudah diberi kisi-kisi. Nah, berarti sebelum itu kita bahas kisi-kisinya sewaktu di kelas. Jadi nanti ketika mereka ujian, ya mereka sudah benar-benar siap. Atau kalau dari sekolah nggak diberi kisi-kisi gimana? Nah, berarti kakak tutor yang harus menyiapkan. Tanya dulu sebelum kelas, Adik-adik maaf, ini untuk persiapan ujian, materi yang diberikan nanti apa aja ya gitu. Kalau memang nggak ada kisi-kisinya, oh ini Kak, bab statistika dan dimensi 3. Nah, nanti kakak tutor bisa membuatkan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Oke, cukup panjang di kegiatan inti ya. Oke, kita sekarang
sudah selesai materi di kegiatan inti SOP-nya, lalu kita lanjutkan dengan penutup. Nah, di penutup itu nanti kakak-kakak tutor cukup dengan menyimpulkan materi hari ini apa. Nanti misalnya sistem bersamaan linear itu ternyata begini atau begini. Oh, ternyata refleksi itu hasil bayangannya seperti ini. Ditanya lagi ke adik-adiknya, jadi menyimpulkannya bareng-bareng. Adik tadi misalnya kalau refleksi terhadap sumbu X, maka hasilnya seperti apa, bayangannya seperti apa. Nah, itu bisa jadi kegiatan menyimpulkan. Lalu jangan lupa setelah itu kakak tutup dengan berdoa kembali, mungkin dengan membaca hamdalah bersama-sama atau yang telah menyesuaikan doanya. Setelah itu jangan lupa setelah berdoa kita beri dengan salam penutup. Nah, seperti itu kira-kira jadi SOP mengajar atau SOP di kelas aula privat tuh seperti itu. Ini yang saya ambil adalah contoh yang di bidang matematika. Mungkin nanti dari kakak tutor yang bukan dari matematika bisa menyesuaikan. Oh, kalau saya mapelnya biologi seperti apa, atau mapel IPA seperti apa. Oh, kalau saya kalau mapel bahasa Indonesia seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa terus semangat berprestasi, siap semangat.